Lahirnya Paroki Matraman berawal dari pembelian sebidang tanah di tepi Jalan Raya Matraman pada tanggal 13 Desember 1906 sebagai persiapan pembangunan gedung gereja di daerah Mester Cornelis, kawasan yang kemudian disebut sebagai Jati Negara. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1906, daerah ini dibentuk sebagai stasi. Dan pelayanan umat dilaksanakan oleh imam dari paroki katedral, yakni Romo Petrus Joseph Huvenars SY. Pada tanggal 22 Juni 1909, permandian pertama dilaksanakan. Sekitar 1 tahun kemudian, pelayanan umat diserahkan kepada Romo Johannes van Swieten SY. Namun, jumlah umat di Jati Negara semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pelayanan umat yang semula diatur oleh paroki katedral kemudian diserahkan kepada paroki keramat. Pembangunan gedung gereja paroki dimulai sejak peletakan batu pertama pada tanggal 9 September 1923 dan berlangsung selama 7 bulan. Gedung gereja paroki dirancang oleh Insinyur Frans Johan Laurens Kitsels, seorang arsitek asal Belanda yang juga merancang sejumlah gedung di Batavia pada zaman itu. Secara garis besar, gedung gereja paroki dirancang sebagai katedral mini pada tanggal 6 April 1924 saat perayaan Minggu Palma. Gedung gereja paroki diberkati oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Anton Peter Frans van Velsen SY. Sebelum memiliki gedung gereja, umat paroki Matraman merayakan perayaan Ekaristi di Kapel Susteran Ursulin. Tonggak sejarah berikutnya adalah penyerahan kepada Serikat Sabda Allah atau SPD berdasarkan perjanjian kesepakatan antara Vikaris Apostolik Jakarta, Monsinyur Adrianus Jaya Seputra SY dan Romo Egbert Kuhnel SVD pada tanggal 30 Desember 1953. Pelayanan umat di paroki Matraman diserahkan kepada para imam SPD hingga sampai saat ini. Pastor kepala paroki yang pertama adalah Romo Petrus Joseph Huvenars SY yang berkarya sejak 1906 hingga 1910. Sementara itu, pastor kepala paroki pribumi yang pertama adalah Romo Ian Lali SVD yang berkarya sejak 1974 hingga 1979. Kemudian, Romo Yohanes Jawa SVD yang berkarya sebagai pastor kepala paroki sejak 1989 hingga 1999 menetapkan tanggal permandian yang pertama sebagai tanggal kelahiran paroki Matraman. Dalam sejarahnya, umat paroki Matraman pernah dilayani oleh imam Yesuit dan Fransiskan. Maka tidak mengherankan jika salah satu patung orang kudus yang diletakkan di altar gereja adalah patung Santo Antonius dari Padua. Patung ini tetap diberi tempat istimewa bersama patung Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Pada awalnya, hampir semua umat paroki Matraman adalah warga negara Belanda dan keturunan mereka.
dan hanya ada 2 orang pribumi. Perkembangan selanjutnya sampai saat ini memperlihatkan bahwa berbagai ragam etnis menjadi bagian dari umat paroki. Tionghoa, Jawa, Batak, Flores, Manado, dan lainnya. Keanekaragaman ini juga menandakan pertumbuhan umat di paroki Matraman. Desain awal gedung gereja paroki Matraman didominasi oleh elemen-elemen vertikal yang menjulang ke atas. Menara di bagian depan gedung gereja paroki terdiri atas menara utama dengan mahkota salib di atasnya. Menara utama ini didampingi oleh 2 menara yang lebih pendek di sisi kanan dan kiri. Patung Santo Yosef terletak di atas pintu masuk utama, seperti halnya patung Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang terletak di atas pintu masuk utama paroki katedral. Untuk memenuhi kebutuhan umat paroki yang terus berkembang, pada tahun 1970 dilakukan perluasan gedung gereja paroki di sisi kiri. Peresmian dan pemberkatan perluasan ini dilakukan oleh Romo C. van Lersel, SVD. Gereja samping. Demikian umat paroki menyebut bangunan tambahan yang berkapasitas 800 tempat duduk ini dan sekaligus berfungsi sebagai aula untuk berbagai kegiatan termasuk rapat Dewan Paroki Pleno. Perkembangan bentuk hidup menggereja semakin menuntut ruang dan tempat pelaksanaan kegiatan yang lebih representatif. Guna memenuhi kebutuhan tersebut dan melihat sarana dan prasarana peribadatan yang tambal sulam, renovasi pun sangat perlu dilakukan. Setelah penggalangan dana yang berlangsung selama hampir 10 tahun dan mendapat izin pendahuluan dan izin mendirikan bangunan pada 24 Juni 1999, maka dimulailah renovasi besar gedung gereja paroki Matraman pada bulan Maret 2001 dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Romo Stefanus Roy Jakaria, PR, Ekonom Keuskupan Agung Jakarta. Selama masa renovasi, kegiatan peribadatan dan lainnya dialihkan ke aula sekolah Marsudirini. Pemberkatan gedung gereja paroki pasca renovasi dilaksanakan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada tanggal 26 Mei 2002 oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Julius Kardinal Dharma Atmaja, SY. Berdasarkan saran dari Dinas Purbakala Jakarta dan Museum DKI Jakarta, bentuk altar gereja paroki pasca renovasi tetap sama, hanya agak menyerong. Kubah dengan 8 penjuru angin tetap terletak di depan altar, tetapi ketinggian kubah disesuaikan dengan ketinggian bangunan baru. Jalur panjang menuju altar dikombinasi oleh warna kuning dan merah yang melambangkan kemenangan dan keagungan. Kemenangan yang berasal dari pengorbanan berdarah. Selain itu, pola lantai ornamen berbentuk bunga teratai beraneka warna yang melambangkan 8 penjuru angin. Ini merupakan lambang perkembangan rohani manusia dalam perjalanan menuju Allah, serta 8 sifat alam, yakni bumi, matahari, bintang, bulan, api, air, angin, dan langit. Pola plafon kayu lumber siring berbentuk salib juga menaungi seluruh lantai gereja paroki dan melambangkan naungan Tuhan. Altar adalah pusat peribadatan yang berpuncak pada tabernakel dan Kristus yang tergantung di salib. Warna lantai altar gereja paroki adalah hijau yang melambangkan kesuburan, kehidupan, dan pengharapan. Dinding relung altar tetap mempertahankan ornamen yang ada pada altar gereja awal. Ciri khas relung altar adalah madah kemuliaan dan pujian kepada Tritunggal Maha Kudus. Te Invocamus, Te Laudamus, Te Adoramus,
O Beata Trinitas. Di antara kalimat pujian yang terbuat dari kuningan, terdapat lambang penginjil Santo Matius yang digambarkan dengan manusia bersayap, Santo Markus yang digambarkan dengan singa bersayap, Santo Lukas yang digambarkan dengan lembu bersayap, dan Santo Yohanes yang digambarkan dengan burung elang. Tepat di tengah relung altar terdapat gambar bulir gandum dan anggur yang melambangkan korban Yesus. Patung Maria dan Hati Kudus Yesus setinggi 3 meter ditempatkan di sisi kanan dan kiri relung altar gereja paroki. Di panti imam terdapat patung Santo Yosef yang menyangga bangunan gereja di tangannya. Sedangkan sakristi terletak di lantai basement di bawah altar dan menyambung dengan kapel berkapasitas 50 orang. Tangga turun menuju sakristi terletak di sisi kanan dan kiri altar. Masing-masing memiliki 14 anak tangga yang merupakan angka keramat dalam kitab suci. Gedung gereja paroki pasca renovasi dipercantik dengan sejumlah kelengkapan devosional dan fasilitas, termasuk Gua Maria. Pembangunan Gua Maria yang terletak di sebelah kiri dari arah gerbang masuk gereja paroki diberkati oleh Romo Cornelius Valo SVD pada pesta Santa Maria di Kandung Tanpa Noda pada tanggal 8 Desember 2003. Selain itu, terdapat pula patung Pieta yang terletak di sebelah kiri pintu masuk utama gereja paroki. Gua Maria kemudian direnovasi pada awal tahun 2015 berdasarkan pertimbangan semakin banyak umat yang ingin berdevosi dan juga kenyamanan umat dalam berdevosi. Terdapat pula fasilitas jalan salib untuk umat paroki dan para peziarah, baik di dalam maupun di luar gereja paroki. Paroki Matraman yang berbatasan dengan Paroki Tebet, Paroki Jalan Malang, Paroki Keramat, Paroki Rawamangun, dan Paroki Bidara Cina kini memiliki hampir 5.500 umat dari 8 wilayah dan 43 lingkungan. Dinamika umat kian berkembang dengan hadirnya berbagai kelompok kategorial seperti Legio Maria, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, Komunitas Adiuswo, Komunitas New Beginning in Christ, dan Wanita Katolik Republik Indonesia. Di usia 111 tahun, Paroki Matraman terus berkarya untuk menghidupi semangat Santo Yosef sebagai pelindungnya.